Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaskia Latifah dari 10 AKT 2 ingin mempresentasikan penjajahan Indonesia yang dijajah oleh Belanda. Setelah mengambil alih Indonesia dari tangan Belanda, Jepang langsung menetapkan kebijakan Jepang utamanya bertujuan untuk mengharuskan pengaruh buruk dari dan memobilisasikan rakyat Indonesia untuk membantu perang. Walaupun sejumlah kebijakan politik Jepang menyesalkan bangsa Indonesia, beberapa di antaranya dapat dimanfaatkan rakyat Indonesia untuk belajar. Setelah mengambil alih Indonesia dari tangan Belanda, Jepang langsung menerapkan kebijakan-kebijakannya. Kebijakan Jepang utamanya bertujuan untuk menghapuskan penghapus Barat dan memobilisasikan rakyat Indonesia. Untuk membantu perang, walaupun sejumlah kebijakan politik Jepang menyengsarakan bangsa Indonesia, beberapa di antara dapat dimanfaatkan rakyat Indonesia untuk belajar. Perubahan sistem pemerintahan di Indonesia dalam bidang pemerintahan akibat yang ditimbulkan dari adanya pendudukan Jepang di Indonesia adalah wilayah Indonesia di bawah kekuasaan militer. Sedangkan pemerintahan sipil Jepang membagi seluruh pulau Jawa dan Madura kecuali Surakarta dan Yogyakarta ke dalam 6 tingkatan, yakni SHU Keresidenan, SYI Kota Praja, dan KEN Kabupaten, GUN Kawaden, SON Kecamatan, dan KU Desa. Dalam hal ini, Jepang juga memberikan kesempatan kepada para tokoh Indonesia untuk menempati jabatan-jabatan tertentu. Hingga saat ini, beberapa pembagian tingkat daerah tersebut masih digunakan di Indonesia. Untuk menghapuskan pengaruh Barat, Jepang melarang rakyat Indonesia menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Jepang menggantikannya dengan mewajibkan rakyat untuk memperluas penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Jepang juga melarang peredaran buku berbahasa Belanda dan Inggris. Salah satu kebijakan Jepang untuk mendukung hal ini adalah language blending, yakni kewajiban untuk menggunakan bahasa Jepang di mana saja dan kapan saja. Dalam bidang politik, Jepang menerapkan beberapa kebijakan antara lain. Yang pertama, melarang menggunakan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. Yang kedua, membentuk organisasi-organisasi sebagai alat propaganda. Ketiga, membentuk pemerintahan militer dengan angkatan darat dan angkatan laut. Keempat, melakukan seikere setiap upacara bendera, yaitu penghormatan ke arah Tokyo dengan membungkukkan badan 90 derajat untuk Kaisar Jepang. Dan yang kelima, struktur pemerintahan sesuai keinginan Jepang. Berikut yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.